Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan mempresentasikan tentang teknologi and other operational risk. Dengan saya Muhammad Rangga Rensya bersama teman-teman saya Florista, Siska dan Asila. Next. Introduction. Inti dari proses pengambilan keputusan LK adalah biaya input atau faktor yang digunakan untuk menghasilkan layanan baik di dalam maupun di luar neraca. Dua faktor penting adalah tenaga kerja, teller, petugas kredit, dan modal, gedung, mesin, dan furnitur. Penting untuk manajemen yang efisien dan kombinasi dari input ini yang menghasilkan output keuangan dengan biaya terendah adalah teknologi. Inovasi teknologi telah menjadi perhatian utama LK dalam beberapa tahun terakhir, sejak 1980-an. Bank, perusahaan asuransi, dan perusahaan investasi telah berupaya meningkatkan efisiensi operasional dengan investasi besar dalam komunikasi internal dan eksternal, komputer, dan infrastruktur teknologi yang diperluas. Teknologi komunikasi internet dan seluler memiliki pengaruh besar pada layanan keuangan. Teknologi ini lebih dari sekedar saluran distribusi baru, mereka adalah cara yang sama sekali berbeda dalam menyediakan layanan keuangan. Memang, perusahaan jasa keuangan global seperti Citigroup beroperasi di lebih dari 100 negara yang terhubung secara real-time dengan sistem satelit milik sendiri. Risiko operasional sebagai terkait dengan risiko teknologi dan dapat muncul ketika teknologi yang ada tidak berfungsi atau sistem penduduk back office rusak. Next. Next. Selanjutnya, sistem pendukung back office menggabungkan tenaga kerja dan teknologi untuk memberikan izin penyelesaian dan layanan lainnya untuk mendukung transaksi on dan off balance sheet yang mendasari LK. Risiko operasional sebagian terkait dengan risiko teknologi dan dapat muncul ketika teknologi yang ada tidak berfungsi atau sistem penduduk back office rusak. Selanjutnya, sistem pendukung back office menggabungkan tenaga kerja dan teknologi untuk memberikan izin penyelesaian dan layanan lainnya untuk mendukung transaksi on dan off balance sheet yang mendasari LK. Risiko operasional sebagai terkait dengan risiko teknologi dan dapat muncul ketika teknologi yang ada tidak berfungsi atau sistem pendukung back office rusak. Selanjutnya, sistem pendukung back office menggabungkan tenaga kerja dan teknologi untuk memberikan izin penyelesaian dan layanan lainnya untuk mendukung transaksi on dan off balance sheet yang mendasari LK. Next. Seperti yang sudah jelas, risiko teknologi dan operasional terkait erat dan dalam beberapa tahun terakhir telah menimbulkan kekhawatiran besar bagi manajer dan regulator FI. Kotak perspektif industri menunjukkan beberapa masalah yang dipertimbangkan JP Morgan Chase dalam mengevaluasi risiko teknologi dan operasionalnya. Federal Reserve mendefinisikan risiko operasional sebagai risiko yang timbul dari potensi sistem informasi yang tidak memadai. Masalah operasional, pelanggaran dalam kontrol internal, penipuan atau bencana tak terduga yang akan mengakibatkan kerugian tak terduga. Bank for International Settlements atau BIS, organisasi utama bank sentral di ekonomi
di ekonomi utama dunia telah mendefinisikan risiko operasional, termasuk risiko teknologi, sebagai risiko kerugian akibat proses internal yang tidak memadai atau gagal orang dan sistem atau dari peristiwa eksternal. Sejumlah LK menambahkan risiko reputasi dan risiko strategis, misalnya karena kegagalan merger, sebagai bagian dari definisi risiko operasional yang lebih luas. Memang risiko operasional menjadi begitu signifikan, BIS menyatakan bahwa mulai tahun 2006, bank harus dibuat untuk menahan modal dari kerugian akibat risiko ini. Next. Apa saja sumber risiko operasional? Yang pertama, mengontrol dan mengurangi risiko operasional, meningkatkan efisiensi operasional FI seperti yang telah pada bagian berikut. Peningkatan efisien operasional mengarah pada peningkatan laba bersih, pengambilan aset, dan ukuran kuantitatif lain dari kinerja LK. Namun, seperti yang kita lihat di sepanjang bab ini, risiko operasional jauh lebih tidak nyata dan seringkali sulit untuk diukur. Ada 5 sumber risiko operasional. Yang pertama, teknologi. Misalnya kegagalan teknologi dan sistem yang memburuk. Yang kedua, karyawan. Misalnya kesalahan manusia dan penipuan internal. Yang ketiga, hubungan pelanggan. Misalnya perselisihan kontrak. Yang keempat, aset modal. Misalnya kehancuran karena kebakaran atau bencana lainnya. Dan yang kelima, eksternal. Misalnya penipuan eksternal atau dari luar. Item 1 sampai 4 dapat dikontrol secara internal untuk FI, sementara item 5 adalah eksternal, risiko jenis kejadian yang relatif tidak dapat dikontrol untuk FI. Next. Contoh bagus dari risiko operasional internal item 2 adalah Bernie Madoff yang kehilangan dana klien sebesar 65 miliar dolar sebagai bagian dari skema Ponzi raksasa, penipuan terbesar yang pernah dilakukan oleh seorang individu. Madoff mengakui bersalah atas 11 tuduhan penipuan dalam operasi bisnis dana lindung nilai Madoff Investment Securities pada musim panas 2009. Madoff dijatuhi hukuman 150 tahun penjara dengan ganti rugi sebesar 170 miliar dolar. Next. Inovasi teknologi dan profitabilitas. Yang semakin penting bagi profitabilitas dan risiko LK modern adalah item 1, teknologi. Didefinisikan secara luas, teknologi termasuk komputer, sistem komunikasi visual dan audio, dan teknologi informasi lainnya. Dalam beberapa tahun terakhir, bank-bank AS sendiri telah menghabiskan lebih dari 50 miliar dolar per tahun untuk pengeluaran terkait teknologi. Next. Bisnis teknologi yang efisien untuk FI dapat menghasilkan 1. Turunnya biaya dengan menggabungkan tenaga kerja dan modal dalam tempat yang lebih efisien. 2. Peningkatan pendapatan dengan memungkinkan beragam layanan keuangan diproduksi atau diinovasi dan dijual kepada pelanggan. Pentingnya biaya operasional FI dan efisiensi penggunaan teknologi yang berdampak pada biaya ini secara jelas ditunjukkan oleh fungsi laba yang disederhanakan. Penghasilan atau laba sebelum pajak sama dengan pendapatan bunga dikurang beban bunga plus pendapatan non bunga dikurang beban non bunga dikurang penyisihan kerugian pinjaman. Next. Kemudian pada tabel ini penghasilan dan data lainnya untuk semua bank yang diasuransikan dalam jutaan dolar. Next.
Teknologi penting karena investasi teknologi yang dipilih dengan baik memiliki potensi untuk meningkatkan margin bunga bersih LK atau perbedaan antara pendapatan bunga dan beban bunga dan pendapatan non bunga bersih. Oleh karena itu, teknologi dapat secara langsung meningkatkan profitabilitas seperti yang ditunjukkan contoh berikut. 1. Pendapatan bunga dapat meningkat jika FI menjual lebih banyak layanan keuangan akibat perkembangan teknologi. Ini mungkin termasuk penjualan silang produk keuangan dengan membuat komputer mengidentifikasi pelanggan dan kemudian memiliki produk layanan keuangan, telemarketing FI seperti asuransi jiwa dan produk bank secara langsung dan melalui internet. Selain itu, janji tambahan pendapatan dari investasi teknologi mendorong peningkatan laju inovasi produk baru dan mendukung peningkatan kualitas layanan dan kenyamanan. Banyak LK menggunakan upaya teknologi tinggi untuk menentukan bagaimana mereka dapat menjangkau lebih banyak pelanggan dengan lebih banyak produk. Saat jalur pemasaran diidentifikasi dan ditentukan, ide produk baru muncul yang semakin meningkatkan kegunaan produk FI bagi pelanggan. Next. Yang kedua, beban bunga dapat dikurangi jika akses ke pasar untuk kewajiban secara langsung tergantung pada kemampuan teknologi FI. Misalnya, Fedwire dan CHIPS, dua sistem transfer kawat yang dibahas nanti di bab ini, menghubungkan pasar peminjaman antar bank domestik dan internasional. Mereka didasarkan pada sistem jaringan komputer yang saling terkait. Selain itu, kemampuan FI untuk memulai dan menjual kertas komersial semakin didorong oleh komputer. Dengan demikian, kegagalan untuk berinvestasi dalam teknologi yang tepat dapat mengunci LK dari pasar pendanaan dengan biaya lebih rendah. Kemudian, yang ketiga, penghasilan lain meningkat ketika biaya untuk layanan FI, terutama yang berasal dari luar kegiatan neraca terkait dengan kualitas teknologi FI. Misalnya letter of credit. Sekarang umumnya dibuat secara elektronik oleh pelanggan. Swipe, cap, opsi, dan turunan kompleks lainnya biasanya diperdagangkan, dilacak dan dinilai menggunakan komputer dan algoritma canggih. LK tidak dapat menawarkan produk turunan yang inovatif kepada pelanggan tanpa investasi pada TI yang sesuai. Selanjutnya, teknologi baru telah menghasilkan evolusi sistem pembayaran AS dan internasional yang telah meningkatkan jumlah pendapatan biaya atau pendapatan non bunga sebagai presentasi dari total pendapatan operasional atau pendapatan bunga ditambah pendapatan non bunga untuk FI. Next. Dan yang keempat, biaya non bunga dapat dikurangi jika pengumpulan dan penyimpanan pelanggan, informasi publik, serta pemrosesan dan penyelesaian berbagai produk keuangan berbasis komputer daripada berbasis kertas. Hal ini terutama berlaku untuk aktivitas back office terkait keamanan. Untuk next slide akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada dampak teknologi terhadap produksi jasa keuangan, grosir, dan eceran. Pembahasan sebelumnya menunjukkan bahwa teknologi memiliki potensi untuk secara langsung mempengaruhi semua bidang penghasil laba keuangan. Pembahasan berikut berfokus pada beberapa produk berbasis teknologi tertentu yang ditemukan di lembaga keuangan retail dan grosir. Next. Ada layanan keuangan grosir. Mungkin area terpenting di mana teknologi berdampak pada layanan pelanggan grosir atau korporat adalah kemampuan lembaga keuangan untuk menyediakan manajemen kas atau layanan modal kerja. Layanan manajemen kas mencakup layanan yang dirancang untuk mengumpulkan, mencairkan, dan mentransfer dana pada basis lokal, regional,
nasional atau internasional, dan untuk memberikan informasi tentang lokasi dan status dana tersebut. Kebutuhan layanan manajemen kas sebagian besar dihasilkan dari yang pertama ada pengakuan perusahaan bahwa kelebihan saldo kas mengakibatkan biaya peluang yang signifikan karena bunga yang hilang. Dan yang kedua, kebutuhan perusahaan untuk mengetahui posisi kas dan modal kerja secara real time. Baru-baru ini, lembaga keuangan telah menggunakan investasi teknologi mereka sendiri untuk membantu pelanggan korporat meningkatkan efisiensi mereka dengan menggabungkan teknologi ke dalam bisnis mereka. Next. Lalu yang pertama ada akun pengeluaran terkendali. Fitur akun yang dibuat di pagi hampir semua pembayaran harus dilakukan oleh pelanggan pada hari tertentu. Lembaga keuangan memberitahu klien korporat tentang total dana yang diperlukan untuk memenuhi pencairan dan transfer klien mentransfer jumlah yang diperlukan. Rekening giro ini didebit lebih awal setiap hari sehingga perusahaan dapat memperoleh wawasan awal tentang posisi kas bersih mereka. Yang kedua ada rekonsiliasi akun di mana ada sebuah fitur pemeriksaan yang mencatat mana dari perusahaan cek telah dibayar oleh lembaga keuangan. Yang ketiga, kotak kunci grosir dan elektronik. Layanan pengumpulan terpusat atau online untuk pembayaran perusahaan yang digunakan untuk mengurangi keterlambatan dalam clearing check atau mengambang. Dalam pengaturan kontak kunci yang khas, lembaga keuangan lokal memasang kotak kunci di kantor pos untuk klien korporat yang berlokasi di luar area. Pelanggan lokal mengirimkan pembayaran ke kotak penyimpanan daripada ke kantor pusat perusahaan di luar kota. Lembaga keuangan mengumpulkan cek ini beberapa kali per hari dan menyetorkannya langsung ke rekening pelanggan. Rincian transaksi ditransfer ke klien korporat. Dengan kotak kunci elektronik, lembaga keuangan menerima pembayaran online untuk utilitas publik dan klien korporat yang serupa. Next. Lalu yang keempat ada konsentrasi dana. Itu mengalihkan dana dari rekening di sejumlah besar lembaga keuangan atau cabang ke beberapa akun terpusat di satu lembaga keuangan. Yang kelima, transfer dana elektronik. Itu termasuk pembayaran semalam melalui chip atau Fedwire. Pembayaran gaji atau dividen otomatis melalui lembaga clearing otomatis dan transmisi otomatis pesan pembayaran oleh SWIFT. Layanan pesan elektronik internasional yang dimiliki dan dioperasikan oleh lembaga keuangan Amerika Serikat dan Eropa yang menginstruksikan lembaga keuangan untuk melakukan pembayaran tertentu. Yang keenam ada layanan setoran cek encoding, mendukung microfilming dan penanganan custom check. Yang ketujuh ada inisiasi surat kredit secara elektronik, memungkinkan pelanggan dalam jaringan untuk mengakses lembaga keuangan komputer untuk memulai letter of credit. Yang ke-8 ada perangkat lunak manajemen keuangan, memungkinkan manajemen yang efisien dari banyaknya arus portofolio dan sekuritas untuk tujuan perdagangan dan investasi. Next. Yang ke-9 ada pertukaran data elektronik. Pertukaran informasi terstruktur dari satu aplikasi komputer ke aplikasi lain dengan cara elektronik dengan campur tangan manusia seminimal mungkin. Pertukaran data elektronik memungkinkan bisnis untuk mentransfer dan mentransaksikan faktur, pesanan pembelian, dan pemberitahuan pengiriman secara otomatis, menggunakan lembaga keuangan sebagai lembaga clearing. Yang 10 ada penagihan elektronik, menyediakan layanan presentasi dan penagihan untuk perusahaan yang mengirimkan sejumlah besar tagihan berulang. Lembaga keuangan menggabungkan kemampuan email dari internet untuk mengirimkan tagihan dengan kemampuannya untuk memproses pembayaran secara elektronik melalui jaringan pembayaran antar bank. Yang 11, verifikasi identitas. Dengan menggunakan teknologi enkripsi, lembaga keuangan mengesahkan identitas pemegang rekening mereka sendiri dan berfungsi sebagai perantara yang melaluinya pelanggan bisnis mereka dapat memverifikasi identitas pemegang rekening di lembaga keuangan lainnya.
Setelah serangan teroris 11 September 2001, beberapa legislator menyerukan pembatasan teknologi enkripsi, kecuali mengizinkan penegakan hukum untuk mengakses data yang dikodekan. Next. Selanjutnya ada yang ke-12, bantuan untuk usaha kecil masuk ke e-commerce. Membantu perusahaan kecil dalam menyiapkan infrastruktur, situs web interaktif, dan kemampuan pembayaran untuk terlibat dalam elektronik niaga. Lalu yang ke-13, teknologi menghadapi pelanggan online. Teknologi yang memungkinkan klien bisnis lembaga keuangan menjangkau pelanggan mereka secara lebih individual dan efisien di seluruh saluran online. Misalnya, memberi pelanggan bisnis teknologi untuk memindai cek dan menyimpan gambar secara online atau kemampuan untuk menyediakan aplikasi online dan seluler. Yang ke-14 ada komputasi awan atau cloud, teknologi yang memungkinkan klien bisnis untuk masuk ke lembaga keuangan, menyediakan layanan berbasis web yang menghosting semua perangkat lunak yang dibutuhkan klien bisnis, mulai dari email hingga pengolah kata hingga program analisis data yang kompleks. Yang ke-15 yang terakhir atau ke-15, fasilitasi bisnis ke bisnis e-commerce. Beberapa lembaga keuangan terbesar telah mulai menawarkan teknologi untuk perdagangan bisnis ke bisnis elektronik kepada perusahaan. Lembaga keuangan pada dasarnya melakukan otomatisasi seluruh arus informasi yang terkait dengan pengadaan dan distribusi barang dan jasa antar bisnis. Next. Selanjutnya ada layanan keuangan retail. Pelanggan retail menuntut efisiensi dan fleksibilitas dalam transaksi keuangan mereka. Hanya menggunakan cek atau memegang uang tunai seringkali lebih mahal dan memakan waktu daripada menggunakan teknologi pembayaran elektronik yang berorientasi retail dan internet. Selanjutnya, perdagangan sekuritas semakin bergerak menuju platform elektronik yang tidak terikat pada suatu lokasi tertentu. Jaringan perdagangan elektronik telah menurunkan biaya perdagangan dan memungkinkan penentuan harga yang lebih baik. Misalnya, dengan sekali klik, pelanggan bank dapat memperoleh informasi tentang semua penelitian. Klik lainnya memberikan informasi kepada pelanggan tentang persyaratan terbaik yang tersedia dalam jual beli. Dan klik terakhir mengeksekusi jual beli pelanggan. Next. Terdapat beberapa inovasi produk pelanggan retail yang paling penting. Antara lain, yang pertama, Automated Teller Machines atau ATM memberikan pelanggan akses 24 jam ke rekening deposito, di mana mereka dapat membayar tagihan serta menarik uang tunai dari mesin ini. Selain itu, jika ATM lembaga keuangan adalah bagian dari jaringan bank, deposan retail dapat memperoleh akses nasional langsung dan dalam banyak kasus internasional ke rekening deposito mereka dengan menggunakan ATM bank lain dalam jaringan untuk menarik uang di akun mereka. Selanjutnya ada kartu debit point of sale atau POS yang mengizinkan pelanggan untuk memilih untuk tidak menggunakan uang tunai atau kartu kredit untuk pembelian barang. Pedagang menghindari cek dan keterlambatan pembayaran yang terkait dengan piutang kartu kredit karena lembaga keuangan segera menawarkan layanan kartu debit atau POS dan mentransfer dana langsung dari rekening simpanan pelanggan ke rekening simpanan pedagang pada saat penggunaan kartu. Tidak seperti cek atau kartu kredit, penggunaan kartu debit menghasilkan transfer dana langsung dari rekening pelanggan ke rekening pedagang. Selain itu, pelanggan tidak pernah mengeluarkan debit ke penerbit kartu seperti yang biasa terjadi pada kartu kredit. Yang ketiga ada debit atau kredit yang diotorisasi sebelumnya atau pre-authorize debit or credits.
Menyertakan setoran langsung, cek gaji ke bank rekening, serta pembayaran toko langsung, tagihan hipotek, dan utilitas. Yang keempat, ada kartu pintar atau smart card, di mana ini mengizinkan pelanggan untuk menyimpan dan membelanjakan uang untuk berbagai transaksi menggunakan kartu yang memiliki alat penyimpan chip, biasanya berupa strip. Next. Lalu yang kelima ada perbankan perbankan online atau online banking yang memungkinkan nasabah untuk melakukan perbankan retail dan investasi layanan yang ditawarkan melalui internet. Next, belum. Yang keenam, mobile banking yang memungkinkan pelanggan memperoleh aplikasi perbankan melalui perangkat seluler dengan memindai kode QR. Layanan yang disediakan melalui perangkat seluler termasuk pengambilan setoran jarak jauh dan dompet digital, di mana pelanggan bank dapat membayar barang yang menggunakan aplikasi di smartphone-nya. Yang ketujuh, tablet banking. Ini mirip dengan mobile banking, tetapi memungkinkan pelanggan untuk mengakses layanan bank melalui format tablet. Yang ke-8, situs media sosial. Mengizinkan pelanggan untuk berkomentar, melihat iklan, promosi, dan permintaan layanan melalui situs media sosial. Misalnya Facebook, Twitter, gitu. Next. Yang ke-9 ada integrasi saluran online, offline, dan seluler, di mana ini memungkinkan pelanggan untuk memulai pinjaman aplikasi online dan kemudian menyelesaikan aplikasi di cabang tanpa harus memulai proses dari awal. Yang 10, layanan perencanaan keuangan. Mengizinkan pelanggan untuk mengelola keuangan mereka dan memantau pengeluaran melalui layanan online, seluler, dan tablet. Yang ke-11, pinjaman seluler mikro. Mengizinkan pelanggan untuk mengajukan, mendapatkan persetujuan, dan menerima pencairan pinjaman melalui perangkat seluler. Lalu yang ke-12 dan yang terakhir adalah program loyalitas. Ini mengizinkan pelanggan menerima manfaat dari layanan retail, hiburan perjalanan, dan liburan melalui perangkat seluler. Next. Selanjutnya ada persyaratan teknologi lanjutan. Beberapa kemajuan teknologi khusus yang harus dihadapi lembaga keuangan meliputi hal-hal berikut. Yang pertama ada integrasi teknologi online, seluler, dan tablet. Sebagai penghasil pendapatan, lembaga keuangan menyambut saluran seluler dan tablet untuk menarik dan melayani pelanggan, sementara pada saat yang sama terus mendukung teknologi lama perbankan online. Namun, lembaga keuangan belum sepenuhnya mengintegrasi teknologi yang digunakan untuk berbagai metode in-banking. Teknologi canggih membutuhkan lembaga keuangan untuk mengembangkan satu teknologi untuk menjalankan semua saluran e-banking ini. Serangkaian teknologi yang saling terhubung akan membuat aplikasi seluler dan tablet serta pengembangan online lebih mudah dikelola oleh bank dan akan menurunkan biaya operasi mereka untuk lembaga keuangan. Yang kedua ada penyediaan informasi bisnis multi-channel yang terintegrasi. Untuk meningkatkan efisiensi, menurunkan biaya pengoperasian, dan memenuhi peraturan, lembaga keuangan memerlukan teknologi canggih yang memungkinkan peningkatan metode pengumpulan dan pelaporan data. Sebagian besar lembaga keuangan beroperasi menggunakan beberapa sistem back office yang tidak terintegrasi. Faktanya data pelanggan di seluruh lembaga keuangan sering dikelola dan dilayani oleh beberapa unit bisnis dengan lembaga keuangan atau bahkan oleh pengelola data dari luar. Teknologi canggih ini memerlukan integrasi beberapa saluran penjualan dan layanan pelanggan ke dalam satu proses bisnis yang memungkinkan untuk berbagi dan kolaborasi informasi di seluruh unit organisasi di dalam lembaga keuangan. Yang ketiga ada komputasi awan atau cloud. Sama seperti lembaga keuangan yang menyediakan komputasi
cloud untuk kebutuhan bisnis mereka, lembaga keuangan juga menggunakan cloud computing ini untuk mendukung aktivitas bisnis mereka sendiri. Alih-alih menjalankan aplikasi perangkat lunak di komputer internal dengan staf untuk mendukungnya, mereka dijalankan di jaringan komputer yang membentuk suatu cloud. Sistem komputasi cloud ini memungkinkan pengurangan yang signifikan dalam beban kerja dan biaya operasional karyawan terkait teknologi. Lembaga keuangan hanya membutuhkan komputer yang memiliki perangkat lunak antarmuka yang memungkinkan akses ke cloud yang dapat sesederhana seperti browser web. Lalu yang keempat, peningkatan ketergantungan pada pusat untuk menggantikan komunikasi email. Lembaga keuangan memiliki email yang benar-benar ditinggalkan untuk setiap komunikasi pelanggan yang berisi informasi sensitif atau pribadi. Pesan pengganti email ini adalah pusat pesan, di mana pusat pesan ini adalah portal web khusus yang disiapkan untuk komunikasi aman antara lembaga keuangan dan pelanggannya. Meningkatnya insiden penampuan phishing email yang menargetkan pelanggan lembaga keuangan, mempersulit pelanggan lembaga keuangan untuk membedakan antara email yang sah atau email phishing gitu. Demikian pula, karyawan lembaga keuangan menjadi target penyerang tingkat lanjut untuk menggunakan penipuan phishing yang mengkompromikan lembaga keuangan. Nah, untuk menghindari masalah keamanan ini, lembaga keuangan menggunakan teknologi pusat pesan untuk berkomunikasi dengan pelanggan. Yang kelima ada teknologi yang digunakan untuk masalah keamanan. Penggunaan teknologi canggih membawa serta itu meningkatkan potensi dan bentuk penipuan yang lebih kompleks. Dengan demikian, lembaga keuangan semakin membutuhkan sistem manajemen risiko berbasis teknologi. Teknologi semacam itu membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas supaya pemantauan keamanan menggunakan komputer daripada proses manual yang padat waktu dan tenaga untuk mendeteksi pencurian, penipuan, dan aktivitas ilegal lainnya. Dalam menangkap dan merekam data secara elektronik di seluruh lembaga keuangan, pendekatan teknologi otomatis untuk masalah keamanan dapat memperingatkan lembaga keuangan terhadap ancaman dengan lebih cepat. Sistem seperti itu juga dapat melacak jejak aktivitas yang ditandai untuk menyederhanakan proses investigasi dan mengurangi kerugian. Penggunaan teknologi untuk mengidentifikasi masalah keamanan juga memungkinkan lembaga keuangan untuk menilai risiko secara lebih komprehensif di seluruh lembaga keuangan dan secara terintegrasi. Yang terakhir ada pencadangan data dan pemulihan bencana. Luasnya penggunaan teknologi canggih oleh lembaga keuangan menciptakan kebutuhan akan sistem pencadangan data yang digunakan untuk menyimpan salinan semua data penting setidaknya setiap hari. Dengan backup atau mencadangkan datanya, lembaga keuangan dapat memulihkan data secara hampir lengkap dan cepat jika terjadi bencana, penghapusan data, korupsi, ataupun penipuan. Sistem pencadangan data memungkinkan lembaga keuangan untuk mengunggah setidaknya satu salinan file dan data ke server jarak jauh yang disimpan dan diakses secara online, lalu dilindungi dari apapun yang dapat membahayakan file ini. File yang di-backup umumnya disimpan ke lokasi rahasia yang jauh dari lokasi cabang atau bisnis lembaga keuangan. Jadi, jika terjadi bencana di satu bagian dunia, lembaga keuangan memiliki datanya di lokasi yang tidak terpengaruh. Untuk lembaga keuangan besar, persyaratan penyimpanan cadangan data sangat besar. Dengan demikian, pengaturan ruang penyimpanan dan pengelolaan proses pencadangan merupakan salah satu aktivitas yang rumit. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Asila. Selanjutnya ada pengaruh teknologi terhadap pendapatan dan biaya. Kemajuan teknologi memungkinkan LK untuk menawarkan produk tersebut kepada pelanggannya dan berpotensi memperoleh keuntungan yang lebih tinggi. Investasi sumber daya dalam banyak produk ini berisiko. Bagaimanapun, karena inovasi produk mungkin gagal untuk menarik bisnis yang cukup relatif terhadap pengeluaran kas awal dan biaya masa depan. Teknik penganggaran modal standar dapat diterapkan pada inovasi teknologi dan FI baru. Berikut persamaannya. I0 sama dengan initial capital outlay for developing an innovation or product at time kosong. R1, expected net revenue or cash flow from product sales in future years. I-nya sama dengan 1 dan seterusnya. D-nya, FI discount rate reflecting it risk adjusted cost of capital.
a negative present value atau NPV project would result if I0 lebih besar dari R1 dibagi 1 ditambah D ditambah Rn per 1 ditambah D pangkat N. Hal ini mengarahkan seseorang untuk mempertimbangkan apakah tersedia bukti langsung atau tidak langsung yang menunjukkan apakah investasi teknologi untuk memperbarui struktur operasional LK telah meningkatkan pendapatan atau menurunkan biaya. Sebagian besar bukti langsung atau tidak langsung berkaitan dengan efek ukuran pada biaya operasi perusahaan keuangan. Memang LK terbesar tampaknya berinvestasi paling banyak di TI dan inovasi teknologi lainnya. Next. Lalu ada teknologi dan pendapatan. Salah satu manfaat dari teknologi adalah memungkinkan FI untuk memasarkan silang produk baru dan yang sudah ada kepada pelanggan. Penjualan bersama tersebut tidak mengharuskan FI untuk memproduksi semua layanan yang dijual di cabang atau outlet layanan keuangan yang sama. Akibatnya, pendapatan bunga dan non-bunga per dolar aset meningkat dan pengembalian aset meningkat. Misalnya, sebuah bank komersial dapat bekerja sama dengan perusahaan asuransi untuk bersama-sama memasarkan pinjaman, kartu kredit, dan produk asuransi satu sama lain. Penggabungan Citicorp dengan Traveler Group untuk membentuk Citigroup secara eksplisit dirancang untuk memasarkan produk perbankan, asuransi, dan sekuritas lintas pasar di lebih dari 100 negara. Namun, manajemen Citigroup mengakui setelah merampungkan merger bahwa diperlukan waktu 10 tahun atau lebih untuk mengintegrasikan sistem komputer ke tingkat yang memadai untuk mencapai tujuan ini. Memang, pada tahun 2005, Citigroup memutuskan untuk menjual divisi underwriting asuransi jiwanya ke MetLife. Alasan yang dikutip untuk divestasi ini termasuk pendapatan penjaminan asuransi yang lebih musiman dan rentan terhadap bencana besar. Lebih jauh, sulit juga untuk menjual asuransi jenis ini secara langsung kepada nasabah, karena kebanyakan nasabah industri terbiasa membeli asuransi melalui perantara. Citigroup masih banyak menjual segala bentuk asuransi, tetapi tidak lagi memproduksi, yaitu penjamin asuransi. Teknologi juga meningkatkan laju inovasi produk keuangan baru. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak kegagalan serta keberhasilan penting telah terjadi. Misalnya, meskipun investasi besar oleh bank, inovasi produk seperti POS atau kartu debit pada awalnya lambat untuk mendapatkan pasar yang cukup besar di Amerika Serikat. Di sisi lain, perdagangan sekuritas elektronik, pembayaran tagihan melalui internet, dan penggunaan debit dan kredit yang telah diotorisasi sebelumnya, termasuk sistem penggajian langsung, telah terbukti menjadi area dengan pertumbuhan tinggi di LK. Next. Lalu ada teknologi dan biaya. Secara tradisional, LK telah menganggap manfaat utama dari kemajuan teknologi berada di sisi biaya daripada sisi pendapatan. Secara umum, teknologi dapat mempengaruhi struktur biaya FI dengan memungkinkannya mengeksploitasi skala ekonomi atau ruang lingkup ekonomi. Lalu ada skala ekonomi. Ketika perusahaan keuangan menjadi lebih besar, potensi skala dan rangkaian teknologi di mana mereka dapat berinvestasi umumnya meluas. Seperti disebutkan, LK terbesar melakukan pengeluaran terbesar untuk inovasi terkait teknologi.
Jika teknologi yang ditingkatkan atau diperbaiki menurunkan biaya rata-rata produksi jasa keuangan LK yang lebih besar mungkin memiliki skala ekonomi keuntungan atas perusahaan keuangan yang lebih kecil. Skala ekonomis yang menyeratkan bahwa unit atau biaya rata-rata untuk menghasilkan jasa FI secara agregat atau beberapa jasa tertentu seperti simpanan atau pinjaman turun ketika ukuran FI bertambah. Dengan demikian, biaya non-bunga per dolar aset turun dan laba atas aset meningkat. Lalu ada ruang lingkup ekonomi. Sementara investasi teknologi mungkin memiliki efek positif atau negatif pada FI secara umum, dan efek ini mungkin berbeda di seluruh FI dengan ukuran yang berbeda. Teknologi cenderung diterapkan lebih banyak di beberapa area produk daripada yang lain. Artinya, LK adalah perusahaan multiproduk yang memproduksi jasa yang melibatkan kebutuhan teknologi yang berbeda. Selain itu, perbaikan teknologi atau investasi di satu bidang jasa keuangan seperti pinjaman mungkin memiliki manfaat insidental dan sinergis dalam menurunkan biaya produksi jasa keuangan di bidang lain seperti penjaminan emisi dan perantara pedagang efek. Secara khusus, komputerisasi memungkinkan penyimpanan skala ekonomi. Konsep ini mengabaikan hubungan timbal balik antara produk dan kebersamaan dalam BMC secara khusus. Secara khusus, kemampuan LK untuk menghasilkan penghematan biaya sinergis melalui penggunaan input bersama dalam memproduksi banyak produk disebut ruang lingkup ekonomi sebagai lawan dari skala ekonomi. Next. Namun demikian, disekonomis ruang lingkup terjadi sebagai gantinya. LK dapat menemukan biaya yang sebenarnya lebih tinggi dari produksi bersama layanan daripada jika diproduksi secara mandiri. Misalnya, LK membeli beberapa teknologi berbasis informasi yang sangat terspesialisasi untuk memudahkan fungsi produksi dan pemrosesan pinjaman. FI dapat menggunakan kelebihan kapasitas yang dimiliki sistem ini di area layanan lain. Namun, proses ini masih bisa menjadi teknologi yang relatif tidak efisien untuk area layanan lain, dan dapat menambah biaya produksi secara keseluruhan dibandingkan dengan menggunakan teknologi khusus untuk setiap area layanan atau produk. Memang, sebagian besar penelitian menemukan bahwa cakupan ekonomi berbasis biaya dapat diabaikan, meskipun cakupan ekonomi berbasis pendapatan mungkin muncul untuk LK besar. Next. Next is ruang lingkup ekonomi. Sementara investasi teknologi mungkin memiliki efek positif atau negatif pada FI secara umum, dan efek ini mungkin berbeda di seluruh FI dengan ukuran yang berbeda. Teknologi cenderung diterapkan lebih banyak di beberapa area produk daripada yang lain. Artinya, LK adalah perusahaan multiproduk yang memproduksi jasa yang melibatkan kebutuhan teknologi yang berbeda. Selain itu, perbaikan teknologi atau investasi di satu bidang jasa keuangan seperti pinjaman mungkin memiliki manfaat insidental dan sinergis dan dalam menurunkan biaya produksi jasa keuangan di bidang lain.
seperti penjaminan emisi dan perantara pedagang efek. Next. Namun demikian, disekonomis ruang lingkup mungkin terjadi sebagai gantinya. LK dapat menemukan biaya yang sebenarnya lebih tinggi dari produksi bersama layanan daripada jika diproduksi secara mandiri. Misalnya, LK membeli beberapa teknologi berbasis informasi yang sangat terspesialisasi untuk memudahkan fungsi produksi dan pemrosesan pinjaman. FI dapat menggunakan kelebihan kapasitas yang dimiliki sistem ini di area layanan lain. Namun, proses ini bisa menjadi teknologi yang relatif tidak efisien untuk area layanan lain dan dapat menambah biaya produksi secara keseluruhan dibandingkan dengan menggunakan teknologi khusus untuk setiap area layanan atau produk. Memang, sebagian besar penelitian menemukan bahwa cakupan ekonomi berbasis biaya dapat diabaikan, meskipun cakupan ekonomi berbasis pendapatan mungkin muncul untuk LK terbesar. Next. Selanjutnya ada teknologi dan evolusi sistem pembayaran. Pada tahun 2014, cek menyumbang 16,3% dari transaksi non-tunai. Ini mewakili 14,5% dari nilai dolar dari transaksi non-tunai. Transfer debit dan kredit masing-masing mewakili 11,1% dan 7,3% dari transaksi non-tunai, dan 38% dan 44,6% dari nilai dolar transaksi ini. Kartu kredit mencakup 68,4% dari semua transaksi, tetapi hanya 2,9% dari nilai dolar transaksi non-tunai. Angka-angka ini berbeda dengan tahun 2011, ketika cek menyumbang 21,5% dari transaksi non-tunai dan 40,7% dari nilai dolar transaksi non-tunai. Transfer debit dan kredit masing-masing mewakili 10,3% dan 6,9% dari transaksi non-tunai, dan 21%, 6% dan 32,5%, masing-masing dari nilai dolar dari transaksi tersebut. Kartu kredit adalah 61,3% dari seluruh transaksi, dan 5,2% dari nilai dolar transaksi non-tunai. Jadi hanya dalam 3 tahun pembayaran Amerika Serikat berubah secara signifikan dari lebih banyak transaksi berbasis kertas atau cek menjadi lebih banyak transfer debit dan kredit berbasis elektronik. Next. Sampai batas tertentu, Amerika Serikat baru sekarang mulai mengejar negara lain dalam penggunaan metode pembayaran elektroniknya. Sebagian alasannya melibatkan budaya dan tradisi di Amerika Serikat. Misalnya, cek sudah usang di Jerman selama beberapa waktu, tetapi di Amerika Serikat banyak orang masih lebih suka menulis cek. Akibatnya, FI Amerika Serikat lamban dalam mengadopsi dan menggunakan perbankan online dan metode pembayaran elektronik secara ekstensif. Sementara penurunan kecepatan penutupan kesenjangan pembayaran elektronik ini sebagian besar akan bergantung pada 2 faktor. Faktor yang pertama, kecepatan tren konsolidasi dan perbankan otomatis berlanjut, dan yang faktor kedua, tingkat dan kecepatan inovasi teknologi.
Next. Lalu ada risiko yang timbul dalam sistem pembayaran transfer elektronik. Setidaknya ada 6 risiko yang penting yang muncul seiring dengan pertumbuhan sistem wire transfer. Next. Next is yang pertama ada risiko cerukan siang hari. Beberapa analisis dan regulator memandang penyelesaian atau siang hari risiko cerukan sebagai salah satu sumber ketidakstabilan potensial terbesar di pasar keuangan saat ini. Untuk memahami cerukan siang hari dengan lebih baik, lihat pada gambar 17-3. Ini menunjukkan pola harian umum transfer, pembayaran kawat bersih, pesan pembayaran dikirim melalui debit, dikurangi pesan pembayaran diterima, itu di kredit. Untuk bank pusat uang besar yang menggunakan Fedwire atau jaringan transfer kawat Federal Reserve. Di bawah Undang-Undang Federal Reserve, bank harus mempertahankan cadangan kas pada deposito di Fed. Penyelesaian Fedwire terjadi pada akhir hari perbankan pada pukul 6:30 IST. Pada saat itu, Fed menyesuaikan rekening cadangan masing-masing bank anggota untuk mencerminkan posisi debit kredit bersihnya dengan bank lain. Berdasarkan peraturan saat ini, posisi cadangan akhir hari bank anggota tidak boleh negatif. Namun apa yang benar di penghujung hari tidak benar di siang hari, yaitu The Fed mengizinkan bank untuk beroperasi secara real-time cerukan siang hari atau saldo intraday negatif pada akun cadangan mereka. Next. Risiko cerukan hari, karena keprihatinan ini, Undang-Undang Peningkatan FDIC yang disahkan pada tahun 1991 mewajibkan Federal Reserve untuk menerapkan peraturan F, di mana bank penghematan dan bank asing harus mengembangkan prosedur atau tolak ukur internal untuk membatasi penyelesaian mereka dan eksposur kredit lainnya ke lembaga penyimpanan dengan tempat mereka berbisnis, disebut bank koresponden. Oleh karena itu, sejak Desember tahun 1992, bank diharuskan membatasi eksposurnya kepada koresponden individu tidak lebih dari 25% dari modal bank koresponden. Namun, untuk bank dengan kapitalis yang memadai, hal ini dapat dinaikkan menjadi 50%. Sementara tidak diperlukan tolak ukur yang ditetapkan untuk bank dengan kapitalisasi yang baik. Next. Selanjutnya ada risiko transfer teknologi internasional. Dalam beberapa tahun terakhir, Amerika Serikat berada di garis depan dalam melakukan investasi teknologi dan inovasi layanan keuangan dalam sistem pembayaran. Memang, dunia melihat inovasi dan kewirausahaan Amerika dalam membangun teknologi dan layanan perbankan. Baru ada dua area di mana Amerika Serikat memimpin dunia untuk menarik pelanggan baru. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan jasa keuangan Amerika Serikat seringkali tidak dapat mentransfer inovasi teknologi domestik mereka secara menguntungkan ke pasar internasional
untuk mendapatkan keunggulan kompetitif, setidaknya dalam jangka pendek. Sebaliknya, perusahaan jasa keuangan asing yang memasuki pasar Amerika Serikat memperoleh akses langsung dan pengetahuan tentang produk berbasis teknologi Amerika Serikat dengan biaya yang sangat rendah. Misalnya, sejak disahkannya Undang-Undang Perbankan Internasional pada tahun 1978, bank asing memiliki akses langsung ke Fedwire Amerika Serikat. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Siska Wulandari. Selanjutnya adalah resiko kejahatan dan penipuan. Meningkatnya penggantian cek dan uang tunai melalui transfer kawat sebagai metode pembayaran atau pertukaran telah menghasilkan peningkatan efisiensi pelaksanaan transaksi. Namun juga menimbulkan masalah baru terkait pencurian, pengintaian data, dan kejahatan keras putih. Karena sejumlah besar ditransfer melalui jaringan kabel setiap hari dan beberapa pegawai bank memiliki pengetahuan khusus tentang nomor identitas pribadi atau PIN dan kode masuk lainnya. Insentif untuk kejahatan keras putih tampaknya meningkat. Misalnya, seorang manajer BCCI cabang Sri Lanka yang sekarang sudah tidak berfungsi dilaporkan mencuri chip komputer dari mesin telex di bank cabang Oman dan menggunakannya untuk mentransfer 10 juta dolar dari dari 3 bank di Amerika Serikat dan Jepang ke rekeningnya sendiri di Swiss. Lalu ada resiko reguler. Selanjutnya, hukuman untuk kejahatan dunia maya meningkat dan persyaratan peraturan dan hukum tentang perlindungan data dan keamanan data di FI juga muncul. Organisasi pemerintah juga semakin terlibat dalam perang dunia maya. Setelah serangan teroris pada 11 September 2001, Kongres Amerika Serikat mengesahkan Undang-Undang Patriot AS tahun 2001. Undang-undang tersebut berisi sejumlah amandemen khusus terhadap undang-undang pidana yang ada dirancang untuk merampingkan deteksi dini dan penyelidikan atas dugaan aktivitas teroris yang dilakukan melalui lembaga keuangan. Misalnya, sesuai dengan Undang-Undang Patriot pada bulan April 2004, FBI dan regulator federal mulai menyelidiki penarikan tunai dalam jumlah besar dari RICS National Bank oleh warga atau pelanggan Arab Saudi dan menuduh RICS gagal memberitahu regulator tentang transaksi yang mencurigakan. Office of the Comptroller of the Currency atau OCC juga mengklasifikasikan RICS sebagai lembaga yang bermasalah karena gagal memperketat kontrol pencucian uangnya meskipun ada perintah dari OCC untuk melakukannya. Lalu resiko regulasi. Peningkatan jaringan komputer dan telekomunikasi LK juga meningkatkan kekuatan LK vis-a-vis regulator secara efektif membantu penghindaran peraturan. Dengan demikian, seperti yang tersirat sebelumnya, regulasi tidak hanya dapat mempengaruhi profitabilitas inovasi teknologi, tapi juga memacu atau menghambat laju dan jenis inovasi. Misalnya, banyak negara bagian di Amerika Serikat memberikan platform riba pada LK. Platform riba mendapatkan batasan dan kontrol pada biaya dan suku bunga yang dapat dikenakan oleh banyak LK
pada kartu kredit, pinjaman konsumen, dan hipotek tempat tinggal. Lalu penghindaran pajak. Perkembangan jaringan kabel internasional serta jaringan perusahaan jasa keuangan internasional telah memungkinkan LK untuk mengalihkan dana dan keuntungan dengan menggunakan mekanisme penentuan harga internal, sehingga meminimalkan beban pajak AS secara keseluruhan dan memaksimalkan kredit pajak luar negeri mereka. Misalnya, sebelum tahun 1986, banyak bank besar Amerika Serikat hampir tidak membayar pajak pendapatan perusahaan. Meskipun laba dilaporkan besar dengan memindahkan laba dan dana dengan cepat melintasi rezim pajak yang berbeda. Hal ini menimbulkan keprihatinan kebijakan publik yang cukup besar dan merupakan alasan utama yang mendasar reformasi pajak tahun 1986 di Amerika Serikat. Reformasi ini memberlakukan tarif pajak penghasilan badan minimum 20% pada bank-bank AS dan membatasi kemampuan mereka untuk menggunakan kredit pajak luar negeri untuk mengimbangi beban pajak penghasilan domestik mereka. Lalu ada risiko persaingan. Karena jasa keuangan menjadi lebih berbasis teknologi, mereka semakin bersaing dengan memasok jasa keuangan non-tradisional. Misalnya, selain menawarkan kartu kreditnya sendiri yang disempurnakan untuk bersaing dengan kartu kredit yang disediakan bank. AT&T memiliki perusahaan keuangan juga begitu didirikan perusahaan keuangan dapat dengan mudah membeli teknologi layanan keuangan. Misalnya, General Motors telah membuat operasi kartu kredit yang terkait dengan pembelian kendaraannya dengan harga diskon. Lalu, risiko operasional lainnya. Sementara risiko teknologi menjadi semakin penting bagi profitabilitas dan risiko LK, itu bukan satu-satunya sumber risiko operasional. Memang penelitian telah menemukan bahwa dampak krisis risiko operasional seperti penggelapan dan penipuan pinjaman pada nilai pasar perusahaan jauh melebihi sebanyak 12 kali biaya sebenarnya. Di awal bab ini membuat daftar 4 sumber risiko operasional lainnya. Ini adalah karyawan, hubungan pelanggan, aset modal, dan risiko eksternal. Misalnya, risiko karyawan meliputi perputaran karyawan, pencurian, dan penipuan, serta kesalahan pemrograman oleh karyawan. Itu kotak perspektif industri memeriksa dugaan pencurian data klien oleh mantan penasihat keuangan Morgan Stanley. Lalu ada isu peraturan dan risiko teknologi dan operasional. Seperti disebutkan sebelumnya, risiko operasional adalah risiko kerugian langsung atau tidak langsung yang diakibatkan oleh ketidakcukupan atau kegagalan proses internal orang atau sistem dan dari peristiwa eksternal. Tentu saja dengan meningkatnya penggunaan teknologi oleh LK, risiko operasional juga meningkat. Namun sedikit telah dilakukan untuk mengawasi atau mengatur risiko meningkat ini. Pada bagian ini kami melihat dua area yang terkenal dampak langsung oleh peningkatan risiko operasional. Risiko operasional yang pertama ada risiko operasional dan kepalitan FI. Riset dan operational research. Firma konsultan risiko operasional memberikan bahwa pada tahun 1980-an dan 1990-an kehilangan lebih dari 200 miliar dolar karena risiko operasional. 15 regulator mengakui pentingnya risiko operasional untuk lembaga keuangan secara khusus pada tahun 1999, Komite Basel BIS tentang pengawasan perbankan mengatakan bahwa risiko operasional cukup penting bagi bank untuk mencurahkan sumber daya yang diperlukan untuk mengukur tingkat risiko tersebut dan menggabungkan bersama dengan risiko pasar dan kredit ke dalam penilaian mereka terhadap kecukupan modal secara keseluruhan. Dalam dokumen konsultatif, tindak lanjut yang dirilis pada Januari 2001 dan April 2003, Komite Basel mengusulkan 3 metode spesifik
di mana lembaga penyimpanan BI dapat menghitung modal yang diperlukan untuk melindungi diri mereka sendiri dari risiko operasional. Metode tersebut adalah pendekatan indikator dasar, pendekatan standar, dan pendekatan pengukuran. Lalu yang kedua ada perlindungan konsumen. Survei Keamanan Informasi KPMG yang melaporkan bisnis itu pelanggaran ragu untuk mendapatkan informasi pribadi keuangan mereka di internet karena dua alasan. Yang pertama, mereka khawatir tentang siapa pemilik akses ke informasi ini dan bagaimana informasi itu akan digunakan. Kedua, mereka khawatir detail kartu kredit atau akun akan dicuri atau digunakan secara curang. Kekhawatiran ini beralasan, misalnya pada tahun 2009, seorang Amerika berusia 80 tahun, Albert Gonzalez bersama dengan dua tangan Rusia didakwa atas apa yang diyakini jaksa sebagai salah satu kejahatan peretasan dan pencurian identitas terbesar di negara itu. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.